Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, izin bertanya Ustadz. Saya ingin bertanya tentang apa hukumnya melakukan badal umroh dengan memasang tarif tertentu. Ya, badal umrohnya itu sendiri sih boleh-boleh aja ya. Nah, adapun tarif tertentu ini untuk menggantikan operasional atau dia cari penghasilan dari situ. Nah, bagaimana? Yang kedua kalau bagaimana? itu operasional, kalau itu cari penghasilan maka saya khawatir ya. Ini ibadahnya jadi sia-sia nanti. Terkontaminasi. Karena beda antara orang yang umrohnya itu semata-mata karena dia dibayar. Iya. Ya, dengan orang yang dibayar untuk umroh. Bingung Sat? Gimana Sat? Ulang Sat? Ya, artinya begini. Artinya dia ini kalau nggak dibayar, dia nggak mau umroh. Waduh. Iya. Ada lagi orang yang sebetulnya dia tuh kepingin umroh. Iya. Dia nggak punya biaya. Nah. Dia nggak punya biaya. Dia sudah pernah umroh. Dia sudah pernah ya umroh, sudah pernah umroh untuk dirinya sendiri. Iya. Kemudian masih pengen. Dia ingin bisa mengambil manfaat dari keberadaan dia di tanah suci. Iya. Kan ketika seseorang ini sudah mengumrohkan orang lain, kan sisa waktunya itu dia bisa gunakan untuk ibadah bagi dirinya sendiri. Iya. Gitu loh. Selama umrohnya itu sudah tertunaikan, sudah terlaksanakan, nggak ada masalah. Dia mau perbanyak sholat di Masjidil Haram, mau tawaf sunnah, ya itu menjadi haknya dia. Iya. Nah, ada orang yang kalau saya bisa membadalkan umroh orang lain, maka saya jadi punya kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tanah suci. Iya. Itu tujuan dia untuk ibadahnya, bukan cari duitnya. Iya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Iya. Ada lagi, kalau yang tercela itu adalah kalau Anda tidak bayar saya sekian, saya tidak mau umroh. Iya, saya tidak mau badalin gitu ya. Jadi motivasi utamanya itu duitnya. Bukan ibadah umrohnya, bukan. Makanya Syekh Syuyukhina, gurunya guru-guru kami, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengatakan beda antara orang yang ya'khudh liyahujj atau yahujju liyakhudh. Beda antara orang yang mengambil bayaran supaya dia bisa haji, bisa ikut merasakan suasana haji, dengan orang yang hajinya itu semata-mata biar dia dapat duit. Kalau dia tidak haji kan tidak dapat biaya badal. Iya. Jadi tujuan dia haji untuk apa? Saya mau cari duitnya. Iya, badal. Makanya kalau sesuai dengan tarif yang dia inginkan, dia terima. Kalau enggak, dia tolak. Ini berarti dia umrohnya atau hajinya adalah untuk cari duit. Iya. Tapi ketika dia ini tujuan utama saya bukan duitnya, saya diongkosin aja sudah alhamdulillah. Udah senang, gitu loh. ya. Tiketnya dibelikan, akomodasi tanggung, sudah alhamdulillah saya sudah senang. Saya inginnya ibadah di sana. Iya. Dikasih uang saku, alhamdulillah, enggak ada masalah. Iya. Nah itu enggak ada masalah. Tapi kalau dia pasang tarif, saya tidak mau. Kalau enggak dibayar sekian, yaitu berarti hajinya untuk cari duit. Nah kalau hajinya untuk cari duit, keikhlasan dia jadi dipertanyakan. Ya. Ketika keikhlasannya jadi nggak jelas, ya ngapain sih badalin orang kayak gitu? Iya. Ya menyerahkan badal kepada orang kayak gitu. Iya. Apa yang bisa diharapkan? Gitu. Iya. Tapi bagaimana hukumnya ini, Ustaz? Ya, ketika orang yang menjadi korbannya gitu, udah terlanjur bayar kepada orang yang bermotivasi seperti itu. Bagaimana sih, misalnya seseorang yang membadalkan haji yang ibunya sudah tidak kuat, sementara dirinya juga terkendala. Bagaimana amalannya dia yang membayar itu? Kalau sudah terlanjur, orangnya sudah berangkat ya. Mau gimana lagi? Oh iya, amalannya diterima. Ya mudah-mudahan niat anaknya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, masalah amalan itu diterima pahalanya bagaimana itu kan perkara gaib Mas Pongki. Iya. Ya, kita berharap kan Allah kan Maha Pemurah ya. Allah luas karunia-Nya. Iya. Rahmatnya luas, karunia-Nya luas.
Ya, kita berharap kepada Zat yang maha luas karunia-Nya akan memberikan yang terbaik. Iya, Ustaz. Karena kan ada dua sisi di sini. Iya. Anaknya sudah berusaha, Iya. dia mengumpulkan uang dengan iya. rezeki yang halal, Iya, dengan betul. niat dia bisa mengumrohkan atau menghajikan orang tuanya. Iya, betul. Ini kan sesuatu yang itu bila dia lakukan dengan ikhlas, maka insya Allah itu menjadi amal soleh. Iya. Adapun dia mengira karena keterbatasan ilmu dia, orang ini bisa membadalkan, namun ternyata setelah udah terlanjur, uangnya sudah diserahkan, sudah dipakai oleh yang bersangkutan, dia baru mendapatkan informasi atau pengetahuan bahwa sebaiknya jangan menyerahkan kepada orang-orang yang pasang tarif, karena ada kekhawatiran dia semata-mata mengumrohkan karena cari duit. Iya. Ini kan sudah di luar dari kemampuan dia karena sudah terlanjur pertama. Iya. Maka saya berharap tetap pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia menyesali kemudian dia sudah berusaha sejauh yang dia mampu untuk memilihkan yang terbaik, maka insya Allah pahala dari ketulusan dia dan upaya dia itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi seperti itu, masyaallah. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum.